abad berikutnya. Ilmu kalam muncul setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari filsafat Yunani pada masa Ma'mun, pada masa Al-Ma'mun. Perlu saudara ketahui bahwa pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bani Umayyah, banyak diterjemahkan buku-buku dari Barat, buku-buku non-Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu filsafat maupun ilmu pengetahuan umum, sehingga dunia Islam menjadi maju setelah penerjemahan buku tersebut. Saya teruskan itu, nanti saya jelaskan berikut. Ulama-ulama Mu'tazilah mencoba untuk mempertemukan cara atau sistem filsafat dengan sistem ilmu kalam yang ada di dunia Islam. Dan sejak itu pula lah berdiri namanya ilmu baru di dunia Islam, namanya ilmu kalam. Ya, namanya ilmu kalam. Orang tidak akan bisa memahami ilmu kalam dengan baik kalau dia tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya ilmu kalam. Kedua, kejadian-kejadian politik dan historik yang menyertai pertumbuhan ilmu kalam. Baik, saya akan jelaskan sekarang ada dua faktor yang mempengaruhi timbulnya ilmu kalam dalam dunia Islam. Pertama yaitu faktor dari dalam Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Kedua, faktor yang datang dari luar kaum muslimin. Adanya kebudayaan di luar Islam dan kebudayaan yang bukan Islam. Jadi lahirnya ilmu kalam itu munculnya budaya-budaya yang datang dari luar, baik dari yang bukan dari Islam maupun yang datang dari dunia-dunia lain, seperti di Indonesia. Ketika Islam masuk di Indonesia, Anda perlu tahu bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada agama-agama yang hidup di Indonesia. Dan budaya-budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Dan agama Hindu telah mempunyai monumental, ya, sejarah yang monumental, yang bersifat mendunia. Borobudur, Prambanan. Berarti mereka telah membangun sebuah budaya di masyarakat. Islam baru masuk. Setelah Islam masuk, tidak mudah untuk menggantikan sebuah budaya yang telah melembaga di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itulah terjadi perkawinan antara Islam dan budaya masyarakat. Sampai sekarang ini memunculkan pikiran baru di Indonesia. Karena Islam itu datang di Indonesia, di Nusantara. Nusantara punya budaya sendiri, Islam masuk melahirkan pikiran-pikiran baru tentang Islam
namanya Islam Nusantara. Nah, itu semakin masalah lagi. Islam itu Al-Quran dan hadis, tidak ada Islam-Islam Nusantaranan. Muncullah pikiran Islam Nusantara yang tidak jelas kemana arahnya. Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis, titik. Budaya yang nggak sesuai Quran hadis harus dibuang, sudah titik. Kalau kita berbicara tentang Islam ya Al-Quran dan As-Sunnah, sudah. Muncullah pikiran Islam Nusantara. Kalau pada masa Presiden Abdurrahman Wahid memunculkan pikiran fikih Indonesia, nah itu masih mending, bagus. Karena budaya Indonesia membuat kondisi umat Islam Indonesia yang belum tentu bisa hidup dengan aturan-aturan fikih yang berbasis negara Arab. Contoh, kalau ada Al-Quran yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wanita itu, laki-laki itu bertanggung jawab kepada perempuan. Jadi perempuan itu harusnya tidak berada di luar rumah, mikirnya home front, mikirnya rumah tangga. Tapi apa yang terjadi? Kalau kamu ke pasar Klewer, ke pasar Kudus, ke pasar Juar, yang ada di pasar itu 90% wanita. Laki-lakinya ada di mana? Mestinya dia yang di pasar. Ini budaya memunculkan. Kemudian kalau Gus Dur harus ada fikih Indonesia. Bagaimana agar fikih itu bisa hidup di Indonesia, tidak menjadi persoalan di Indonesia. Muncullah namanya buku kompilasi hukum Islam dan seterusnya. Itu mending Gus Dur, masih bagus daripada sekarang dimunculkan Islam Nusantara, itu lebih semrawut. Saya teruskan. Faktor dari dalam. Dari dalam Islam itu sendiri. Pertama, bahwa Al-Quran itu mengajarkan tentang tauhid, tentang rukun iman, iman kepada Nabi, dan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan rukun iman. Selain itu pula Al-Quran juga membicarakan golongan-golongan atau agama yang lain yang ada pada masa itu yang berbeda kepercayaannya dengan Al-Quran. Dengan adanya seperti itu, Al-Quran bertugas membenarkan ajaran mereka yang tidak benar. Nah, karena Al-Quran itu tugasnya membenarkan mereka yang berpaham tidak sesuai dengan Al-Quran, memunculkan ilmu baru di dunia Islam, namanya ilmu kalam. Itu faktor dari dalamnya Islam itu sendiri. Al-Quran bicara tentang ketuhanan, rukun iman, dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ada agama-agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tugasnya Al-Quran membenarkan yang salah dari ajaran mereka. Dengan demikian memunculkan ilmu baru, namanya ilmu kalam. Itu pertama. Berikut, golongan-golongan yang ingkar kepada Tuhan. Mengingkari agama. Mereka tidak mempercayai agama, tidak percaya adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya hari kiamat. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr.
Mereka tidak percaya tentang hari setelah kematian. Ya, setelah kematian. Mati itu berakhirnya sebuah kehidupan. Ya, kehidupan. Orang-orang yang materialis yang kemarin di awal di ilmu kalam itu juga sudah saya singgung. Nggak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Dunia ini adalah akhir dari kehidupan. Ini tidak bisa ditolerir menurut Islam. Harus dibenarkan. Memunculkan dengan pembenaran hal-hal yang kaitannya dengan ini. Nah, muncullah ilmu dalam Islam yang kita kemudian mengenalnya ilmu kalam. Orang-orang dahulu menyembah bintang, penyembah bintang-bintang. Orang-orang dahulu ada yang menyembah kepada kepada Ali, kepada Isa Al-Masih. Ya, menganggap Isa Al-Masih itu sebagai anak Tuhan. Mereka menyembah bintang-bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika mereka melihat gelapnya malam, muncul bintang di langit yang menyinari alam ini menjadi indah. Qala hadza rabbi. Mereka berkata, ini Tuhanku. Karena bintang memberi kehidupan ini menjadi semakin balik. Falamma afala, ketika tenggelam, mereka mengatakan, ana la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang tenggelam. Ganti, la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazigon. Ketika lihat bulan nampak, qala hadza rabbi. Ketika bulan tenggelam, saya tidak suka bulan. Nah, orang-orang dahulu itu seperti itu. Maka setelah adanya paham-paham yang memunculkan persoalan-persoalan itu, maka kemudian Al-Quran, As-Sunnah memunculkan pikiran yang kemudian disusun untuk menyalahkan, untuk membenarkan tentang ajaran Islam. Lahirlah namanya ilmu kalam. Berikut faktor dari dalamnya orang Islam itu sendiri begini. Itu dari ajaran Islam, dari orang Islamnya sendiri. Setelah mereka masuk agama Islam, dan masuknya mereka itu setelah mereka melajari agama Hindu, Buddha, Kristen, tradisi budaya yang hidup di masyarakat. Setelah mereka itu tenang, ya, hidup tenang dalam pelukan Islam, mereka memulai mengkaji agama-agama itu secara filosofis, mengkaji agama Islam dari ayat-ayat satu dengan lain yang dilihat saling bertentangan, ayat yang berbicara tentang Jabariyah, ayat yang berbicara tentang Qadariyah, manusia ditentukan, manusia itu punya hak bebas. Ayat-ayat yang saling bertentangan itu kemudian dia gabungkan, dia cari penyelesaian, dia carikan kesimpulan, dan lain sebagainya. Muncullah karena itu
pemikiran baru dalam dunia Islam. Seperti kita orang Indonesia yang tadi sudah saya singgung, setelah lama beragama Islam, kemudian mempelajari Islam, membangun Islam, menghubungkan Islam dengan ajaran-ajaran yang lain dan seterusnya, lain sebagainya. Kemudian ada yang dimasukkan ke dalam ajaran Islam baru, terjadilah percampuran aduk antara Islam dan ajaran mereka. Dibutuhkan adanya dibutuhkan adanya pembaruan pemikiran di dunia Islam. Jadi setelah menep agama Islamnya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari budaya yang berkembang, ada yang kadang memasukkan budaya mereka yang lama ke dalam Islam, yang kemudian menjadi bagian dari tradisi dalam Islam yang seakan-akan menjadi bagian dari syariat Islam, jadilah seakan-akan itu ajaran Islam. Ya, contoh-contoh di dalam ajaran Hindu itu ada upacara-upacara kematian. Ada acara sedino, rong dino, telung dino, metang dino, pitung dino, nyelikur, petang puluh. Itu di budaya Hindu Buddha kuat. Kemudian masuk ke dunia Islam, yang oleh para wali budaya-budaya itu diislamkan, dimasukkan ke dalamnya nilai-nilai Islam. Kalau mau ngobong kemenyan dibuang, diganti dengan takir, ya. Kalau kondangan gowo takir dan seterusnya. Kalau di sana dalam waktu pertemuan budaya Hindu Buddha membaca mantra-mantra diisi dengan tahlil. Jadi dimasukkan budaya-budaya Islam agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi terjadilah namanya infiltrasi, saling memasukkan ajaran ke dalam kehidupan masyarakat. Di sini dibutuhkan ilmu, ya, ilmu untuk seperti itu. Maka kalau Anda melihat di dunia politik, dunia sosial, kamu melihat ada gerakan-gerakan Islam yang tujuan dari gerakan Islam itu untuk tadhirul aqidah min adronis syirki, membersihkan akidah Islam dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Ya, kotoran-kotoran kemusyrikan. Hal-hal yang musyrik itu banyak hidup di masyarakat kita. Kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan akidah, banyak sekali. Contoh, kalau kita itu diajari tauhid. Tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah. Kita hanya percaya bahwa Allah adalah Rabb. Rabb itu Khalik. Ya, Tuhan itu Khalik, Rozak, Al-Wahhab, banyak sekali. Ya, Tuhan itu Murabbi. Ya, Tuhan itu Sultan, Tuhan itu Malik, dan seterusnya. Itu tauhid rububiyah, Rozak, dan seterusnya. Orang kita masih percaya pada kuburan, kepada keris, dimintai
rizki, mintai keselamatan. Yang memberi keselamatan itu Tuhan. Nah, itu harus diluruskan oleh orang kelompok organisasi masyarakat. Kalau di Indonesia ini, ya, di dunia lain sama. Itu butuh ilmu, maka muncullah namanya Nahdlatul Ulama, gerakan ulama yang dikenal dengan NU, Nahdlatul Ulama. Gerakan itu untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan kemasyarakatan, akidah, syariat, kepentingan politik, memerangi penjajah dan seterusnya. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang utama, tadhirul akidah, membersihkan akidah Islam, adronis sirki, dari kotoran-kotoran syirik. Syirik itu jauh lebih bahaya. Kalau kita melanggar syariat itu akibatnya masih kepada hukuman terhadap syariat yang dilanggar. Kalau melanggar akidah, akibatnya tidak percaya kepada Tuhan. Musyrik. Musyrik dinaskan dalam Quran, innallaha la yaghfir ayyushraka bihi walakinnallaha yaghfir ma duna dzalik. Allah tidak ngampuni orang-orang pelaku syirik. Selain bukan syirik, Allah masih membuka ampunan. Kalau sudah nggak percaya kepada Tuhan, terus bagaimana? Itu Itu kaitannya dengan gerakan sosial. Ada gerakan lain selain Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ya, Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu termasuk tadhhirul akidah. Al-Irsyad itu gurunya Muhammadiyah. Ya, tokoh-tokoh Islam itu berguru kepada Syekh Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad, keturunan berkebangsaan Arab. Indonesia, sejak dulu orang Arab banyak di Indonesia yang menyebarkan agama dan bahkan mendirikan namanya organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Gurunya Muhammadiyah. Ya. Dan mereka itu semuanya gerakan yang ingin memperbarui atau gerakan pembaruan dalam Islam. Membutuhkan ilmu. Ya. Membutuhkan namanya ilmu untuk meluruskan. Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada macam-macam lah gerakan-gerakan itu semuanya. Selain gerakan sosial lainnya yang tidak berkecimpung di dunia itu. Itu contoh di Indonesia. Ya, itu contohnya di Indonesia seperti itu. Ya, sekarang lebih luas di dunia Islam. Ya, dunia Islam itu luas yang tadi saya katakan. Islam berkembang, banyak orang non-muslim memasukkan ide pikiran agamanya lama, memunculkan paham-paham yang tidak pas dengan Al-Quran, perlu diluruskan. Nah, itu semua. Berarti ilmu kalam itu adalah mempunyai satu tujuan yang memunculkan, yang tujuannya adalah meluruskan kembali kepada ajaran Islam. Itu antara lain yang secara tidak langsung. Secara langsung pula ada begini. Pada masa abad kedua itu ada persoalan yang muncul
pada masa itu tentang kalam. Kalam itu firman. Firman Allah itu Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah, pembicaraan Allah, maka dimunculkan pada waktu itu. Hal kalamullah hadisun qadimun. Apakah kalam Allah itu sesuatu yang hadis atau sesuatu yang azali? Ya, sesuatu yang azali. Kalau kalam Allah itu ada yang pendapat sesuatu yang baru. Muncul persoalan. Berarti di dalam zat Allah itu ada sesuatu yang baru. Kemudian dikatakan lagi, kalam Allah itu qadim, ada sejak azali, melekat pada zat Allah. Dipersoalkan ada yang kekal selain Allah, yaitu kalam. Kalau kalam itu melekat pada zatnya Allah, berarti ada yang kekal selain Allah, zat Allah, yaitu kalam. Kalamullah itu kekal. Berarti akan ada yang kekal selain Allah. Menyebabkan kesirikan. Muncullah istilah ta'addudul qudama. Ada yang qadim, ada yang kekal selain Allah. Kalau ada yang kekal selain Allah menyebabkan syirik. Wah, sibuk umat Islam untuk menjelaskan, mempertahankan paham itu. Sampai berdarah-darah, perang saling, sampai dengan saling membunuh bisa. Saling membunuh karena paham itu. Lihat nanti pada masa Al-Mu'tazilah akan juga saya jelaskan. Persoalan itu memunculkan untuk saling membunuh, membenci, dan karena itu pula memunculkan namanya ilmu kalam abad 2 Hijriah. Jadi kalau Anda kemudian disibukkan dengan ilmu kalam, memang sejak dulu sudah ada persoalan. Selain itu pula, bicara nanti ke Asmaul Husna umpama contoh. Sifat Allah itu sesuatu yang hadis atau yang qadim. Sifat Allah itu hanya satu, kata Mu'tazilah, yaitu Esa. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti ada yang kekal selain Allah, yaitu sifat Allah menjadi masalah. Dan itu memunculkan paham di dunia ilmu kalam. Itu yang saya jelaskan kenapa memunculkan berbagai macam paham, memunculkan berbagai madhab dalam teologi Islam. Tadi semakin selain madhab yang tadi saya jelaskan, masih banyak lagi madhab atau sekte. Sebelumnya kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya teruskan. Ke aliran Mu'tazilah. Ya, aliran Mu'tazilah. Detailnya kamu bisa apa yang saya jelaskan tadi membaca di buku. Harus punya bukunya. Sekarang di pertemuan ini akan saya bicarakan tentang aliran
Mu'tazilah. Di dunia ilmu kalam banyak paham aliran teologi yang berkembang di dunia Islam. Hanya saja dari sekian banyak teologi yang berkembang di dalam Islam, yang banyak dikenal, dan berpengaruh terhadap dunia Islam tidak banyak. Antara lain aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah. Selain aliran Asy'ariyah, ada aliran-aliran selain aliran Asy'ariyah. Tapi aliran-aliran tersebut merupakan bagian dari aliran Asy'ariyah, seperti aliran Maturidiyah. Dalam teologi kita kenal aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah itu ada aliran Maturidiyah Samarkand, ada aliran Maturidiyah Bukhara. Kemudian Anda mengenal aliran-aliran yang sudah sering muncul di Indonesia, aliran Ahmadiyah yang diperangi oleh kelompok tertentu, dianggap mengganggu, dirusak gedung-gedungnya, dibantai orangnya, dan lain sebagainya. Dan itu yang pernah kita lihat di negara kita. Nah, kita pada pertemuan berikut akan mempelajari kira-kira hanya 3 aliran saja. Maturidiyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah yang dikenal dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran Maturidiyah Samarkand, aliran Maturidiyah Bukhara. Baik, kita akan bicara tentang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang tertua, aliran yang tertua dalam dunia teologi Islam. Aliran yang tertua dalam dunia teologi Islam. Dan tadi sudah saya katakan, pada masa Al-Ma'mun, orang-orang Mu'tazilah itu mencoba untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran filsafat dengan pemikiran teori ilmu kalam dalam dunia Islam. Sehingga sekali lagi dia ingin mengembangkan masalah teologi secara filosofis. Dia ingin mengembangkan persoalan teologi secara filosofis, secara filsafat. Kamu pernah belajar teori filsafat. Filsafat ilmu yang berkembang murni dari Yunani, yang dalam bagaimana dia berpikir tentang kehidupan ini lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat rasional. Jadi filsafat merupakan teori keilmuan yang dalam bagaimana memahami persoalan-persoalan dengan menggunakan pendekatan filsafat. Sehingga aliran Mu'tazilah ingin mengembangkan, setelah mempelajari filsafat, ingin mengembangkan persoalan teologi dengan menggunakan pendekatan filsafat.
ya, dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dalam perkembangan berikutnya, aliran Mu'tazilah banyak pembahasannya memakai akal. Akal lebih dikedepankan daripada pendekatan secara secara nakali. Jadi daripada dia mengedepankan akal daripada nakli, pendekatan dasar Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka aliran Mu'tazilah ini dikenal dalam Islam sebagai aliran rasionalis Islam. Ya, sehingga dikenal sebagai aliran rasionalis Islam. Perkembangan lebih lanjut lagi sampai pada suatu saat, sampai pada titik agama yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Agama harus sesuai dengan akal. Ad-dinu huwal aqlu la dina lahu liman la aqla lahu. Jadi akal menjadi hal yang utama dalam agama. Maka dia banyak menggunakan teori-teori logika. Kalau Anda belajar logika, berarti belajar berpikir secara logis. Hal yang tidak logis tidak bisa. Agama harus logis. Apa yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Itu namanya Mu'tazilah seperti itu. Nah, sekarang kenapa aliran ini dinamakan dengan Mu'tazilah? Tadi sudah saya katakan, aliran Mu'tazilah adalah aliran yang dikenal dengan rasionalis Islam. Peristiwa kenapa dinamakan dengan aliran Mu'tazilah? Pertama yaitu peristiwa Wasil bin Atok bersama temannya Amr ibnul Ubaid dan Wasil bin Atok bersama Amr ibnul Ubaid berseberangan paham dengan Hasan al-Basri di Basrah. Basrah itu di Irak ya. Berseberangan pemahaman dengan Hasan al-Basri. Wasil bin Atok dan Hasan Amr ibnul Ubaid ini murid Hasan al-Basri. Terjadi perbedaan pandang saat Hasan al-Basri menerangkan tentang orang yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar itu, orang ini posisinya seperti apa? Anda melakukan tindakan dosa besar. Ketika melakukan perbuatan dosa besar, Anda sisinya seperti apa? Kamu tahu berbuat zina, membunuh itu dosa besar, mbok lakoni. Orang yang sudah tahu seperti itu, kemudian posisinya seperti apa? Di sini letaknya awal persoalan kenapa nantinya dinamakan aliran Mu'tazilah. Terjadi pertentangan antara Hasan al-Basri dengan Amr Wasil bin Atok. Orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi
mengambil di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir. Dia adalah fasik. Ini pendapat Wasil bin Atha yang berbeda dengan gurunya. Karena perbedaan tersebut tidak bisa dikompromikan. Ya, perbedaan tersebut tidak bisa dikompromikan. Akhirnya Wasil bin Atha keluar dan Amr ibnul Ubaid temannya keluar dari kelompoknya Hasan al-Basri. Mereka berada di satu halaqah masjid belajar dengan Hasan al-Basri, tapi kemudian berselisih. Setelah berselisih, Wasil bin Atha mendirikan kelompok baru di luar Hasan al-Basri. Maka setelah peristiwa ini, Hasan al-Basri berkata, "Iktazala anna Wasil bin Atha." Wasil bin Atha telah menjauh dari kita. Sejak itu muncullah istilah Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah. Sehingga Wasil bin Atha dikenal dengan Mu'tazilah. Orang yang menyendiri dari Hasan al-Basri. Ya, dari Hasan al-Basri. Karena itu pula lah kelompok Wasil bin Atha menjadi kelompok yang dalam ilmu kalam di dunia Islam dinamakan dengan Mu'tazilah. Itu asal usulnya nama aliran Mu'tazilah. Jadi bermula dari perbedaan pendapat tentang orang yang melakukan dosa besar. Orang pelaku dosa itu masih mukmin atau kafir? Dikatakan Wasil bin Atha tidak mukmin, tidak kafir. Antara mukmin tidak dan kafir, dia fasik. Nah, di situ letaknya persoalan. Kemudian mendirikan paham yang dikenal dengan Mu'tazilah. Wasil berjalan sendiri dengan kelompoknya yang disebut Mu'tazilah. Hasan al-Basri berdiri sendiri dengan kelompoknya. Itulah awal dari sebab mengapa lahir aliran Mu'tazilah di dunia Islam. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian dahulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saudara harus punya bukunya. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.